Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, we would like to express sincere gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His endless blessings and guidance, which have enabled us to complete this workshop examination successfully. May peace and blessings be upon Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the role of wisdom, knowledge, and integrity. Distinguished examiners, respected instructor, good afternoon everyone. Today, we appreciate the opportunity to showcase our technical skills, expertise today. Before we proceed, allow us to introduce this team behind this infrastructure. My name is Hafiz Maulina Yusuf, and beside me is my partner, Samsul Ma'arif. Today we are honored the presence, the results of our workshop examination, and share the work that we have completed together. It is an honor for us to present our project entitled Modernizations of Infrastructure Data Implementation of a centralized RGI server based on Ubuntu 24.04 LTS and Cyberpanel. This project focus on the modernization of RGI data infrastructure through the implementation of a centralized server system. To support this implementation, we ask Ubuntu 24.04 LTS as the operating system and Cyberpanel as the server management platform. These technologies are expected to provide a stable, secure, and efficient infrastructure for centralized data and web management. During this presentation, we will demonstrate the installation process, configuration step, and the final result of your project. We sincerely welcome any suggestion and feedback from the honorable examiners. Hopefully, this project can become as useful reference for future infrastructure development. Without further ado, Bismillahirrahmanirrahim. Let us begin the presentation and demonstration. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan presentasi yang sudah kita bikin selama sebulan, yaitu adalah modernisasi infrastruktur data, implementasi server terpusat RGI berbasis Ubuntu 24.04 LTS long term support dan Cyberpanel. Pertama-tama, modernisasi infrastruktur data adalah kita akan memproses pembaruan yang dari sistem lama menjadi sistem yang lebih modern dengan mengimplementasikan servernya itu dengan Ubuntu 24.04 LTS dan Cyberpanel. Untuk next slide. Berikut adalah uraian daftar isi yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada ringkasan proyek, yang kedua spesifikasi teknis, yang ketiga fitur utama Cyberpanel, yang keempat peningkatan keamanan, yang kelima tahap-tahap implementasi, yang keenam optimasi sistem, yang ketujuh manfaat edukasi, yang kedelapan skabilitas di masa depan, yang kesembilan dokumentasi operasional, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk slide selanjutnya, ini adalah ringkasan proyek yang kita kerjakan selama kurang lebih sebulan, yaitu ringkasan proyek menggunakan platform berbasis WordPress. Kenapa kita menggunakan WordPress tidak model? Karena bagi saya WordPress ini lebih fleksibilitas dan
unggul terhadap tampilannya. Kalau model itu dia unggulnya dari segi akademik, seperti tampilan absensi dan sebagainya macamnya. Maka saya berharap dengan platform WordPress ini kita menggunakan dua domain. Domain yang pertama yaitu domain utama sebagai produksi kami yaitu rgi.id, dan yang kedua domain proyek tkj.web.id. Sebenarnya ini harusnya masuk ke subdomain, tetapi karena kurang optimal kita mengerjakannya, akhirnya menjadi domain yang utama juga. Nah, kemudian ini adalah tampilan yang nantinya kita akan mendemokan rgi.id dan apa saja isinya yang ada di Cyberpanel. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Samsul. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan spesifikasi teknis core system. Yang pertama, operating system Ubuntu 24.04 LTS. Di sini kami server menggunakan sistem operasi Ubuntu 24 LTS ini. Kelebihannya adalah dia lebih stabil dan cocok untuk digunakan sebagai server. Terus ada web server OpenLightspeed. OpenLightspeed kami gunakan sebagai web server, dipilih untuk kemampuan penanganan lalu lintas tinggi dan pemanfaatan RAM yang sangat efisien. Kenapa kami memilih OpenLightspeed? OpenLightspeed ini kelebihannya dia menggunakan RAM cukup sedikit dan dia ringan juga. Terus di sini ada database menggunakan MariaDB. MariaDB ini kami gunakan sebagai database yang gunanya nanti untuk mengelola akun user, terus menyimpan data-data aplikasi dan data-data lainnya. Terus di bagian network dan DNS configuration, di internal static IP kami server menggunakan 192.168.42. Ini alamat IP yang memudahkan kita untuk mengakses server menggunakan IP ini. IP ini kami pasang di server secara permanen dan tidak berganti-ganti. Untuk primary domain, kami menggunakan server menggunakan rgi.id sebagai berfungsi sebagai titik akses utama untuk layanan yang di-hosting di server. Jadi rgi.web.id ini domain utama server yang kami kerjakan ini. Terus di bagian DNS manajemen kami menggunakan Cloudflare atau local DNS. Kelebihannya adalah menjaga keamanan domain dan memastikan resolusi domain yang cepat di seluruh jaringan laboratorium. Jadi memudahkan semua kelas di sini untuk mengakses domain atau domain utama server. Terus di slide selanjutnya fitur utama server Cyberpanel. Yang pertama ada manajemen multi domain tanpa upaya. Kelola sebagai subdomain secara mulus dengan antarmuka satu klik. Jadi kita
apa me- manajemen domain tanpa upaya ini mampu mengelola banyak domain dengan mudah. Terus di peningkatan keamanan yang tangguh. Di sini ada 3, yaitu SSL, firewall, dan Immunity IP. Yang pertama adalah SSL ini untuk menjaga keamanan website. Untuk firewall dan mode security ini untuk memblokir serangan SQL yang nantinya ke HTTPS. Terus yang terakhir ada Immunity IP. Dia memblokir atau melindungi dari serangan malware atau file berbahaya. Terus yang ketiga, akses file dan FTP yang efisien. Kami menyediakan akun-akun FTP yang nantinya untuk digunakan di setiap kelas, terutama di bagian AP dan TKJ. Tentunya FTP ini yang kami sediakan nantinya akunnya untuk mempermudah setiap kelas atau setiap siswa mengupload proyek mereka tanpa harus mengubah statik pengaturan server. Mungkin itu mungkin slide selanjutnya akan dibahas. Oke, untuk peningkatan keamanan, kita akan menggunakan SSL hardening dan key authentication. SSL yaitu secure shell, yang mana protokol jaringan yang digunakan untuk mengelola server dengan jarak jauh. Dengan menggunakan port non standar seperti port yang kami gunakan yaitu port 22, kelebihannya itu untuk mencegah dari serangan-serangan yang dari luar. Kemudian yang kedua yaitu LSCH for Accelerated LMS, Lightspeed Change for Accelerated Learning Management System, mengintegrasikan LSCH untuk memangkas waktu pemuatan load time halaman secara signifikan, menghadirkan performa situs WordPress yang responsif dan instan. Maka ketika kita mengintegrasikan Lightspeed Change, halaman yang akan kita gunakan di WordPress akan merespon secara responsif dan secara signifikan. Terus kemudian yaitu Stable Web Terminal Access. Pastikan keterkaitan CP terminal dan akses port dikonfigurasikan dengan benar untuk manajemen server berbasis browser yang stabil. Kemudian automated data backup. Jadi nantinya ketika implementasi selesai untuk ke depan server yang akan digunakan oleh RGI, nantinya akan terjadinya backupan harian yang secara otomatis untuk sistem server terpusat RGI, supaya data-data tersebut tidak hilang karena kita meminimalisir resiko terjadinya kehilangan data karena gangguan server. Untuk slide selanjutnya, berikut adalah tahap-tahap implementasi. Rencana 5 fase komprehensif, kami memastikan penyebaran yang sistematis, menjamin stabilitas, performa, dan integrasi yang mulus untuk kurikulum bisnis, digital, dan teknologi. Yang pertama yaitu foundation setup. Kami menginstalasi Ubuntu 24.04. Sebelumnya server terpusat RGI ini menggunakan Alma Linux 9.7, yang mana Alma Linux ini yaitu RHEL, yaitu Red Hat Enterprise Linux, turunan dari Linux. Untuk kelebihan dari Alma Linux tersendiri yaitu memang sangat stabil dan bisa untuk jangka panjang, tetapi kurangnya performa bagi pengguna. Perangkat lunaknya
ibarat kasarnya udah zaman old lah gitu. Maka kami menggunakan Ubuntu. Ubuntu ini kami menggunakan Ubuntu supaya nantinya perangkatnya itu lebih kekinian. Nah, dan konfigurasi IP statis yang tadi sudah dijelaskan yaitu IP 192.168.4.2. Dan yang kedua yaitu core platform. Penyebaran cyber panel enterprise dengan open light speed. Yang mana ketika kita menggunakan cyber panel untuk server, cyber panel menjadikan web hosting server supaya lebih mudah atau ibarat kasarnya gratis ketika ingin menghosting sebuah domain atau sebuah website yang akan digunakan untuk RGI ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu network integration. Konfigurasi pengarahan DNS untuk aksesibilitas yang tangguh. Makanya ketika kita mengkonfigurasi itu kita memilih nama yang terbagus untuk kampus RGI ini dengan rgi.id. Nah, tetapi yang kita sudah jalani yaitu adanya not secure atau ibaratnya SSL-nya ini belum terverifikasi, jadi belum aman. Kita masih kebingungan di bagian situnya. Kemudian yang keempat yaitu app optimization, pengaturan PHP, PHP hypertext preprocessor, FVM, Fast CGI Manager versi 8.1 untuk kebutuhan aplikasi modern. Dan yang terakhir yaitu operational handover, penyebaran kredensial dan dokumentasi operasional ketika kita sudah menyelesaikan implementasinya dengan selesai, maka kedepannya sistem server terpusat RGI bisa mengelola secara mandiri. Untuk slide selanjutnya yaitu optimasi sistem. Yang pertama, kita memanfaatkan open light speed untuk performa unggul. Penanganan beban lalu lintas tinggi yang efisien yang tadi sudah dijelaskan oleh partner saya supaya stabil dan mengurangi kapasitas RAM tersebut. Terus yang kedua yaitu optimize database menggunakan pengaturan Maria Database 10.1 yang Ubuntu pakai itu yang kita ketahui yaitu MariaDB 10.1 sampai 10.5 ya. Yang dioptimalkan untuk operasi data yang cepat dan handal. Terus yang kemudian accelerated caching, yaitu integrasi Lightspeed Cache, memberikan waktu pemuatan WordPress yang instan dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Jadi ketika kita mengintegrasi Lightspeed Cache, yaitu nantinya akan memberi waktu yang secara signifikan untuk memuat WordPress tersebut supaya pengalaman pengguna ini lebih responsif. Terus yang kemudian modern PHP stack, PHP FVM itu PHP hypertext preprocessor, Fast CGI Manager 8.1 yang dikonfigurasi secara presisi untuk memenuhi tuntutan performa aplikasi yang lebih modern. Layer security. Nah, kami menggunakan firewall, mode security, dan Unify AV untuk memastikan perlindungan yang tangguh. Jadi, ketika kita menggunakan ketiganya, maka nantinya keamanan dari serangan cyber itu bisa tidak mudah untuk dijebol. Kemudian server hardening, penguatan SSH dan praktik terbaik lainnya diberlakukan untuk mengamankan akses dan stabilitas server. Yang tadi saya jelaskan bahwasanya SSH itu ketika kita ingin menjangkau server yang jaraknya jauh, maka kita bisa mengelola
server tersebut dari PC dari jarak jauh. Automated backups, data-data penting yang nantinya dilindungi secara otomatis itu untuk meminimalisir mitigasi bencana yang akan datang ketika sistem server terbesar RGI ini nantinya ketika udah otomatis nge-backup, maka data-data tersebut tidak akan mudah dicuri oleh cyber. Kemudian yang terakhir yaitu integrated DNS, manajemen mulus melalui Cloudflare, dan DNS lokal untuk resolusi domain yang cepat dan handal. Baik, di slide ini saya akan membahas manfaat edukasi. Server RGI berfungsi sebagai laboratorium hidup yang dinamis, menyediakan infrastruktur kelas industri bagi siswa yang selaras langsung dengan kurikulum mereka, memupuk keterampilan dunia nyata yang eksternal. Jadi di sini server ini bukan hanya sebuah laboratorium, tapi ini mencakup pembelajaran siswa-siswa di RGI, terutama di kelas TKJ. Yang pertama, server administration dapat penguasaan praktik tentang lingkungan server, terapkan dan kelola proyek di Ubuntu. Jadi siswa ini langsung praktek tanpa teori, tidak banyak teori. Jadi bagaimana cara mengelola siswa ini bagaimana cara mengelola administrasi menggunakan langsung Ubuntu, OpenLightspeed, dan CyberPanel. Karena skill ini perlu di industri bidang IT. Terus web dan network security, terapkan protokol keamanan yang tangguh, bekerja dengan auto SSL, konfigurasi firewall, dan memanfaatkan immunity AV untuk deteksi ancaman. Di sini siswa langsung belajar bagaimana cara melindungi sebuah server menggunakan auto SSL, konfigurasi firewall, dan immunity AV. Terus yang ketiga, performance optimization. Belajar mengoptimalkan performa web dan sumber daya sistem, memanfaatkan LSC untuk kecepatan dan praktikan manajemen sistem yang komprehensif. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu stabilitas di masa depan. Robust foundation adalah fondasi yang kuat, yang mana ketika nantinya server mengelola dengan menggunakan Ubuntu 24.04 long term support, dia akan menjamin stabilitas yang jangka panjang. Kemudian efisiensi performance. OpenLightspeed dan Lightspeed Change menjamin waktu pemuatan instan seiring bertambahnya lalu lintas pengguna. Jadi ketika admin servernya nanti dia lebih mudah performanya itu lebih efisien. Yang ketiga yaitu flexible expansion, yaitu CyberPanel memungkinkan integrasi yang mulus dari layanan digital dan proyek baru. Maka ketika nantinya server ini ingin mengembangkan proyek baru atau sebagainya, itu akan mudah dikelola oleh admin tersebut. Yang keempat yaitu optimize database. MariaDB 10.1 menyediakan backend yang solid untuk volume data dan query yang meningkat. Terus yang kemudian yaitu yang terakhir adaptive infrastruktur, yaitu dirancang untuk peningkatan perangkat keras di masa depan atau layanan migrasi ke lingkungan cloud. Yang mana nantinya ketika di masa yang akan datang server terpusat RGI ini sudah dirancang untuk peningkatan apa saja yang ada nanti ketika admin tersebut mengelola server RGI. Begitu.
Di sini slide yang dokumentasi operasional. Yang pertama, manajemen dan maintenance. Memastikan manajemen yang tangguh dan pemeliharaan berkelanjutan dari server internal untuk performa puncak. Terus yang kedua ada knowledge transfer. Penting untuk transfer pengetahuan yang lancar dan kontinuitas operasional, mencegah isolasi informasi di dalam organisasi. Terus yang ketiga, credential management. Catatan aman untuk akses root, admin DB, dan FTP, memfasilitasi akses terkontrol dan akuntabilitas yang jelas. Contoh paduan operasional, prosedur pengaturan konfigurasi jaringan dan protokol untuk server pencadangan. Kemudian ada instruksi untuk fitur cyber panel, manajemen situs web, SSL, secure sockets layer, firewall, dan pemindaian malware. Kemudian ada specific guidelines, SSH untuk to ensure server, for hardening security untuk pindah server atau untuk masuk ke server dari jarak jauh dengan hardening security. Kemudian instruksi tentang integrasi light speed search untuk kecepatan situs web yang optimal, panduan penjadwalan otomatis untuk pengaturan pencadangan yang pasti. Kesimpulannya, di masa depan untuk server terpusat RGI ini nantinya performa server RGI ini bisa lebih terus berkembang dan mudah dikelola untuk admin tersebut. Kemudian keamanan dan efisiensi, memastikan keamanan yang tangguh dan manajemen sumber daya yang efisien untuk aplikasi yang vital. Kemudian menjamin UX, user experience, yang optimal melalui caching dan integritas data dengan pencadangan otomatis. Maka dari semua yang kita jelaskan, server ini lebih dari sekedar alat laboratorium hidup. Karena kan nantinya siswa bukan hanya belajar teori, tetapi bisa melakukan praktek sebelum terjun ke dunia kerja yang nyata. Maka selanjutnya kita akan mendemokan hasil proyek kita yang kami kerjakan selama sebulan. Izin. Baik, ini adalah tampilan yang sudah kami desain cyber panelnya menggunakan elemen-elemen yang mencakup rumah gemilang Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Baik, di sini di dalam cyber panel ini di dashboardnya terdapat ada CPU, memory usage, dan disk usage. Di CPU user kami server ini baru menggunakan 43% dari 100%. Untuk memory usage ini menggunakan 22% dari 240.007 MB memori, dan dari disk usage ini baru
baru menggunakan 2% dari 2 tera kurang atau 1800 terabyte. Dan di bawah sini tabel ini menunjukkan isi yang ada di dalam cyber panel. Yang pertama ada user, yaitu ada hanya satu user. User ini digunakan untuk login ke cyber panel. Dan untuk website, kami membuat 4 website. Yang pertama itu ada website bawaannya, ya, localhost. Yang kedua ada rgi.web.id. Dan yang ketiga ada Siar Gemilang, dan yang keempat ada tkj.web.id. Terus atas. Untuk di table recent SSH login ini, kita bisa mengetahui siapa aja yang masuk dan kapan dan jam berapa saja. Terus berapa lama. Ini penting kita tahu karena meminimalisir dari serangan malware dan lainnya. Untuk di recent login. Oh, recent. Di top prosesor, di sini CPU 0%, yang artinya dia tidak, CPU ini tidak digunakan seperti si Argemilang digunakan di belakang server ini yang digunakan. Jadi dia tidak, karena tidak membuka web, dia tidak bertambah persenannya. Dan untuk memori dia menggunakan 2%. Dan untuk ini komen balik di traffic. Di sini ada grafik yang dimana warna biru itu download dan warna ungu itu download, warna biru upload. Di sini terlihat lebih dominan warna ungu, yaitu download. Jadi server ini selama beberapa hari ke belakang atau beberapa jam ke belakang ini lebih dominan mendownload daripada mengupload. Baik, di disk di sini ada read dan read. Read itu membaca, read itu menulis. Berarti server ini dia lebih menggunakan read karena dia tidak membuka website. Jadi dia lebih banyak menulis. Baik, untuk selanjutnya sebelum ke website yang akan kita bahas, izinkan saya untuk SSH ke servernya menggunakan terminal instruktur. Nah, untuk apa yang nggak kelihatan di sini, bro? Nggak bisa, nggak bisa.
Oh, oh iya. Di sini kita mengelola server dengan jarak jauh menggunakan SSH yaitu Secure Shell. Nah, di sini kita sudah mengganti yang tadinya Alma Linux menjadi Ubuntu 24.04 Linux dengan kernel 6.8. Berikut adalah sistem informasi yang sudah kami gunakan selama beberapa bulan, selama beberapa hari ke belakang. Kemudian baik, ini adalah saya mendemokan bahwasanya server yang sudah kita kembangkan dan sudah kita ganti dari Alma Linux ke Ubuntu ini sudah bisa masuk melalui SSH. Selanjutnya yaitu domain produksi utama yaitu rgi.web.id. Ini masih not secure karena SSL-nya belum. Di sini web utama server yaitu rgi.web.id. Untuk aplikasinya kami menggunakan WordPress. Kami isi dengan beberapa karya-karya anak web, bantuan anak web. Di sini memperlihatkan atau memperkenalkan identitas RGI dari tentang program statik, berita atau tanya jawab, testimoni dan testimoni. Sini cukup lengkap. Nah, untuk CR ini sebenarnya ini tuh bukan web, tapi kita tuh seharusnya membuat subdomain. Karena kitanya kurang teliti, jadinya kita membuat CR Gemilang ini membuat web baru yang seharusnya ini subdomain. Tadinya mau kami langsung atur, tapi setelah kami buat di Cloudflare itu sudah dibuat, tinggal di domainasinya perlu konfirmasi itu atau menyamakan NS di bawahnya itu ada 2. Jadi kami ini kesalahan kami, CR Gemilang itu seharusnya subdomain, bukan bukan web. Bukan domain utama. Nah, ini hanya tampilan saja karena ini hasil dari karya anak web yang nanti akan mereka presentasikan. Jadi kita hanya melihat dari luar saja. Seharusnya ini rgi.crgemilang.web.id seharusnya, karena kita kurang masih harus berbanyak belajar lagi. Maka mohon maafkan kami karena belum bisa menjadikan CR Gemilang ini sebagai subdomainnya. Kemudian ada tkj.id, ini sebagai demo. Di sini kami hanya iseng-iseng aja, bukan iseng tapi menerapkan sedikitnya ilmu tentang codingan dengan bantuan AI.
tentunya. Dengan menghosting web masuk ke dalam server ya, karena mumpung gratis nanti kita nge-hosting si tkj.web.id ini dengan al kadar yang seperti ini. Oke, untuk yang Rumah Gembira Indonesia, kita akan masuk ke berikut adalah tampilan cyberpanel rgi.web.id. Mana teh kemarin teh? Mungkin itu cukup sekian saja untuk demo kita, karena demo di bagian server ini masih banyak kurangnya, banyak sekali kurangnya. Mohon maaf banyak salahnya karena kita di sini masih sangat awam. Kita perlu terutama khususnya saya dan partner saya perlu banyak-banyak belajar mengenai sebuah server. Baik, demikianlah presentasi kami yang mungkin cukup kurang memuaskan karena sebenarnya ketika kita membuat web server ini ada revisi di akhir-akhir penghujung gitu, masalah FTP. Tapi kita belum belum mengoptimalkan FTP tersebut. Nanti insya Allah setelah ini selesai, implementasi ini selesai, kita akan mencoba mengurusi FTP-nya karena hanya akunnya aja yang dibuat, tapi untuk file-file web yang akan masuk ke kayak dari misalnya admin TKJ ini ingin mengtransfer isi webnya itu kita belum optimal. Karena nanti kita akan urus ke depannya. Itulah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 mata diklat server. Buka pertanyaan. Baik, kami akan memberikan waktu untuk para instruktur, para penguji dan instruktur untuk menanyakan apa yang sudah kita jelaskan. Ustadz, Pak Sigit mau duluan? Oh, yang lain dulu. Oke, kalau gitu Pak Hermanto dulu deh, yang dari UAI dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafiz Maulana Yusuf dan Mas Samsul Ma'arif ya. Untuk materi ini termasuk pembuatan server web ya. Server web. Jadi untuk yang barusan disampaikan itu memang banyak rumitnya ya. Karena ini termasuk sebuah kayak wadah yang menentukan si nanti website atau data-data itu terkumpul di sini kan ya. Jadi memang harus lebih hati-hati lagi terkait dengan website yang udah buat dummy atau sampelnya itu tkj.web.id ya. Nah, itu juga bagus juga udah running. Jadi itu udah masuk ke web servernya di sini. Oh sudah, mantap. Oke. Jadi kalau untuk SSL mungkin itu kan biasanya kita kalau memang umumnya kita beli ya layanan itu ya SSL ya untuk security. Nah kalau untuk di ininya sendiri ketika Mas Hafiz atau Mas Samsul itu untuk
membangun sebuah web server sendiri nih ya, berarti kan dari perangkat servernya udah ada di RGI. Nah, berarti cuman ISP-nya aja kan, tinggal bagaimana kecepatan ISP-nya itu nanti bisa menentukan kecepatan transfer data di web server sendiri kan. Nah, cuman dari segi security-nya yang mau saya tanyain itu ketika nanti mau dibikin SSL itu eh, bagaimana nih? Maksudnya saya juga pengen tahu sendiri dari ketika membangun web server sendiri ada security-nya juga. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. SSL yaitu Secure Socket Layer, itu protokol keamanan untuk enkripsi data atau domain-domain yang nantinya apa namanya menjadi aman gitu kan, biar nggak mudah dikelola atau dicuri orang lain data-datanya. Sebenarnya di SSL ini kita belum terlalu memahami karena yang saya tahu itu nantinya entah dari servernya atau dari mana gitu, belum bisa memberikan keamanan bagi si domain tersebut. Untuk tahapan selanjutnya mungkin kita akan mencoba untuk mencari informasi bagaimana supaya domain utama untuk RGI ke depan ini bisa lebih aman dengan menggunakan SSL Let's Encrypt. Oke, terima kasih Mas Maulana dan Mas Samsul. Siap. Terima kasih. Selanjutnya siapa dulu? Oh, oke. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penyampaiannya. Security itu amat sangat penting dalam mengawal data-data yang ada di dalam sebuah server atau website ya. Nah, ini coba kita buat studi kasus server, terus live itu maksudnya udah running, terus di situ ada data-data penting RGI, terus nanti semua data dari RGI, entah itu data-data apa namanya alumni atau apapun lah yang sifatnya itu penting, tiba-tiba down, mati, rusak, harddisknya rusak total. Itu langkah-langkah, ada nggak langkah-langkah gambaran langkah-langkah penyelamatannya tuh yang udah disiapin tuh apa? Mungkin tadi sedikit penjelasan dan sedikit pengetahuan saya. Tadi itu ada backup data. Mungkin di situ yang bisa menyelamatkan data-data penting ketika server ini rusak atau lagi down gitu. Mungkin Tadi beriskin apa terus tadi? bagaimana? Mungkin itu Backupnya kemana? Ya. Backupnya kemana? Backupnya Ya, yang namanya. setahu saya di storage ada penyimpanan penyimpanan keduanya itu. Iya apa gitu?
Ini praktek nanti kalau misalnya kejadian, misalnya amit-amit jangan. Ya. Hmm. Mungkin itu kurang tahu ya, nanti saya pelajari lagi. Mohon Coba. maaf, belum bisa Jadi menjawab. kalau ada kasus tadi yang kayak tadi, terus websitenya rusak atau servernya rusak, harddisknya jebol atau apalah gitu, nah itu harus dipikirin. Kan tadi ada jawabannya itu sebenarnya. Karena saya tadi ngeliat di presentasi aja, cuman mau tahu itu nanti langkah selanjutnya seperti apa gitu. Saya mungkin langkah selanjutnya sebelum meminimalisir adanya mitigasi bencana yang kita itu serangan cyber atau sebagainya. Mungkin yang saya akan lakukan itu yang pertama pastinya kan sudah masuk ke dalam cyber panel. Kemudian saya akan menggunakan eksternal flash disk eksternal. Flash disk. Iya, flash disk eksternal untuk menyimpan data-data yang mungkin yang penting. Walaupun memang sebenarnya nggak begitu cukup untuk menyimpan semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang penting, entah itu data siswa, data alumni atau sebagainya. Tadi bikin apa website RGI ya? Ya. Nanti fungsinya buat RGI harapannya gitu. Ya. Sebenarnya untuk RGI. Nah, karena anak web itu membuat CR Gemilang, nantinya kita akan mencoba menjadikan CR Gemilang ini masuk ke subdomainnya rgi.web.id ini. Iya, berarti tadi kan bikin website tuh Ya. buat RGI kan, harapannya dipakai kan. Nah keuntungannya apa kalau misalnya itu dipakai buat RGI? Keuntungannya mungkin nanti tinggal pakai saja. Oh. Kan tadi katanya pakai server Ubuntu. Tadi kan bikin pakai server Ubuntu, terus cyber panel. Nah, keuntungan buat manajemen RGI itu apa gitu? Dia lebih stabil ya mungkin. Lebih stabil dan lebih cocok juga untuk server. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian website RGI yang sekarang gimana? Untuk website sekarang kita Website yang existing sekarang nih, yang existing RGI sekarang tuh gimana? Ini kan kalian bikin website, harapannya kan dipakai kan? Harapannya dipakai. Tadi pertanyaan saya, keuntungan buat di manajemen kita tuh apa kan? Tadi kalian pakai server Ubuntu, LTS, Cyberpanel gitu-gitu kan? Terus dengan existing website yang sekarang, menurut kalian tuh gimana? mungkin dari website ya. Ini ceritanya kalian bikin website jualan gitu. Untuk website ini mungkin keuntungannya itu kita menyimpan identitas rumah gemilang Indonesia. Di sini mungkin cukup lengkap ya di web RGI ini. Dari informasi berbagai dari awal pembuatan RGI, terus apa? Terus kalau website existing yang sekarang itu menurut kalian gimana dibanding dengan yang ini? Ini kan masih IP private ya, belum. Ini kan masih IP private, belum IP public. Maksud kita membuat domain utama rgi.web.id ini hanya tampilan pengerjaan kita aja. Sebenarnya ini nanti mungkin untuk kedepannya yang menjaga server atau ingin mengembangkan proyek baru, kan proyek yang sebelumnya itu e-learning ya, website untuk RGI itu e-learning. Nah kemudian mungkin nanti untuk entah itu data untuk Al-Azharnya atau untuk RGI tersendirinya itu bisa menggunakan domain ini. Tapi karena belum di hosting secara publik, maka kita hanya membuat ya hanya seala kadarnya tampilan seperti ini saja Pak. Jadi ya, dipakai. ya maksudnya nanti akan dipakai misalnya apa namanya, menjadikan sebuah platform penjualan, mungkin penjualan
misalnya di antara salah satu siswa ini ingin memakai domain .rg.id untuk kepentingan eh, RGI, semisalnya saya ingin menggunakan domain ini sebagai situs platform jual beli hardware atau apa namanya? Produk RGI lah, produk RGI. Iya, produk RGI, maksudnya lebih ke seperti halnya entah itu tentang wakaf atau mungkin spare part yang nantinya mungkin bisa MOU gitu kan ya. Misalnya saya bisa MOU dengan RGI, saya bisa menjadikan si website ini nanti yang saya akan kelola menjadi situs jual beli ya seperti Shopee atau sebagainya macamnya gitu kan ya. Nantinya keuntungannya untuk RGI bisa mengambil persenan dari apa yang sudah saya kelola begitu. Tadi harapan saya kirain kalian tuh bikin website yang nanti akan mempublish produk-produk RGI. Ya, Karena kan ini sama dengan yang existing sekarang nih kurang lebih. ya. Itu aja sih, makasih. Izin Tad, maaf meluruskan sedikit, nggak tahu nih ininya di mana. Ngerasanya sih pernah nyampein, cuma mungkin kayaknya kurang jelas di sayanya penekanannya. Jadi web ini tuh sebagai latihan anak-anak buat belajar. Jadi nanti anak TKJ semuanya dibikinin akun, 20 akun. Kemudian anak AP juga dibikinin akun 20 akun. Jadi buat web ini buat belajarnya mereka gitu. Jadi kalau pengembangan yang ada tetap jalan. Kalau misalkan jualan segala macam juga bisa kita masukkan di sini. Karena keterbatasannya kalau di sini listrik mati, webnya ikutan mati kan. Ya, karena memang ini kan ngikutin tergantung listrik di RGI. Dan kita tahu listrik di RGI sering mati dan kadang-kadang juga kena petir. Gitu. Jadi belum bisa kalau kita jadi ini sebagai andalan utama di web karena matinya sering. Gitu. Bukannya sudah pernah disampaikan ya, sampai udah pernah bikin itu kan sampai 20 kan? Mestinya itu yang dijawab. Pertanyaannya ke sana gitu. Jadi bilang aja buat web latihan, itu udah cukup. Sebenarnya buat tadinya mau ngejelasin cuman FTP-nya belum sempurna. Gitu. Maaf jadi saya jadi ikutan Iya, jawab. Pak. Ada Makasih, lagi? Pak. Disilakan kalau masih ada. Betul. Kalau gitu izin disempurnakan dulu biar ada izinnya yang belum nanya biar satu lagi nanti kita kasih kesempatan buat yang disilahkan. Sebelum-sebelumnya ada hal janggal kayak yang sudah kita presentasikan dari awal sampai akhir ini. Mungkin bisa menjadi apa namanya evaluasi buat diri kita berdua gitu dari para penguji sekalian. Ada nggak maksudnya? Atau mungkin salah nih definisinya salah atau itunya salah gitu. Oh, cukup sempurnakan ya. Oh. Baik. Ya, begitu presentasi dari kami kelompok 3 yaitu mata diklat server yang semoga dengan presentasi ini kita bisa evaluasi untuk lebih belajar, lebih giat untuk mengetahui segalanya tentang server. Dengan sempurnanya presentasi ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.